Presiden seyogyanya dan seharusnya melakukan satu pertobatan nasional. Sebagai warga negara, kita tentu saja memperoleh jaminan konstitusional untuk menyatakan pendapat, termasuk pendapat kepada Presiden. Pendapat pertama adalah Presiden seyogyanya dan seharusnya melakukan satu pertobatan nasional. Yang mana yang mau kita pelangi? Mengusir warga-warga di pedesaan untuk dibangun batalion TNI, kawan-kawan. Kita lagi bersuara dengan siapa? Antek aksi siapa yang ingin kita pelangi? Antek aksi siapa? Amerika kah? China kah? Rusia kah? Atau siapa? Perkelat Prabowo hari perkelat. Antek aksi yang mana yang mau kita pelangi? Sehingga kita butuh TNI untuk membangun ribuan batalion, kawan-kawan. Jangan begitu teman-teman lain seperti itu. Asik di mana? Negara internasional di mana yang mau kita lawan? Sehingga kita perlu untuk betul-betul lutut terhadap Amerika Serikat. Sehingga kita takut untuk mengucapkan, mengatakan dan mengutuk tindakan agresi militer Amerika terhadap orang dalam Maduro maupun Iran, kawan-kawan. Kawan-kawan, Prabowo memakai jubah berbital-bital, namun dalam hatinya adalah boneka Hello Kitty, kawan-kawan. Prabowo itu bagus, kawan-kawan. Kita macam apa yang melakukan negosiasi dan diplomasi, namun di bawah lututnya berat, kawan-kawan. ART dan DPP bersama perjanjian bilateral antar negara, kawan-kawan. Melainkan perjanjian bisnis antara Trump dengan Prabowo, kawan-kawan. Berapa jumlah kita, kawan-kawan? Berapa jumlah kita, kawan-kawan? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Baik, kami dari Cipayung Plus Jakarta Selatan tergabung dari LMND, HMMPO, GMNI, PMKRI, HMIDIPO, SEMI, PMI, IMM dan Ismabudi dan GPI akan menyampaikan 6 tuntutan. Yang pertama, copot Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian. 2, stabilkan ekonomi nasional. 3, evaluasi total program prioritas Presiden yang memakan anggaran. 4, kembalikan TNI ke Barat. 5, batalkan perjanjian dagang dengan Amerika Serikat. 6, tolong kenaikan harga BBM. Itu 6 tuntutan dari Cipayung Plus Jakarta Selatan. Harapannya Presiden Prabowo bisa menindaklanjuti tuntutan-tuntutan tersebut. Bahwasannya hari ini bukanlah aksi pertama kita bahkan akan turun aksi dengan jumlah yang lebih banyak, bukan sedikit. Berapa jumlah kita, kawan-kawan? Berapa jumlah kita, kawan-kawan? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan yang itu. Suruh Kapolres datang ke sini. 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 Jangan. Udah apa suruh Kapolres datang ke sini. Kawan-kawan, jangan jauh, kawan-kawan. Udah, Bang. Jangan, Pak. Plat merah 62932. Prabowo Gibran hari ini harus turun datang ke sini menghadap rakyat Indonesia. Tapi kita tidak akan pernah diam. Kalau Prabowo Gibran menganggap bahwa aksi hanya sebatas hari ini, tidak. Kita akan pastikan beberapa hari ke depan kita akan terus aksi dan beberapa bahkan bulan-bulan selanjutnya seperti yang sudah kita lakukan
bulan dari naiknya Prabowo Gibran, setiap bulan kita melakukan aksi dan sekali lagi tidak akan pernah kosong sebulan dalam aksi. Kita akan terus merespon dan akan menuntut Prabowo turun ke sini bersama dengan kita. Kami tunggu di jalan aksi hari Jumat 12 Juni 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Hidup pendidikan Indonesia. Hidup pendidikan Indonesia. Berkaca dengan keadaan negara yang semakin memburuk dan segala keresahan yang terjadi di lingkungan kampus, kami, Aliansi UNJ Melawan, mengajak teman-teman semua turun aksi guna menyuarakan 10 tuntutan nasional dan 5 tuntutan kampus. 1. Pembenahan nilai rupiah. 2. Turunkan harga bahan pokok. 3. Wujudkan kesejahteraan guru. 4. Turunkan 20% APBN untuk pendidikan. 5. Hentikan MBG dan koperasi di Desa Merah Putih. 6. Kembalikan militer ke Barat. 7. Stop kriminalisasi orang muda, bebaskan seluruh tahanan politik. 8. Hentikan PTNBH, wujudkan perguruan tinggi gratis dan demokratis. 9. Wujudkan lingkungan pendidikan menjadi ruang aman dari kekerasan seksual. 10. Hentikan proyek strategis nasional yang merugikan lingkungan. Tuntutan kampus. 1. Percepat pembangunan gedung SFT. 2. Wujudkan UKT sesuai dengan keadaan ekonomi mahasiswa. Kami tunggu di jalan aksi hari Jumat 12 Juni 2026. Pukul 13.00, titik kumpul Arena Prestasi FIS UNJ. Terima kasih. Halo netizen-netizen Indonesia. Bagaimana perasaan kalian ketika menonton video Pak Prabowo pidato yang ini? Yang nyinyir biar nyinyir. Apakah senang, bahagia, atau kesal, atau marah, bahkan emosi, atau bahkan stres? Kalau aku ketawa. Bagaimana menurut kalian? Per video ini kita shoot ya, rupiah itu udah melemah sampai 18.181 per 1 dolar. Ya, ini kenaikan yang signifikan banget ya. Di bulan ini persis ya kita udah melemah 4% ya, dari 17.500-an sampai ke 18.200-an. Beberapa bulan yang lalu ya, bahwa rupiah ini akan ke 20.000 sebelum tahun 2030. Gue udah bilang ya, yang namanya itu fiat currency atau mata uang itu udah pasti selalu melemah. Kenapa? Karena pemerintah, bank sentral di luar sana, kita nggak ngomongin di Indonesia doang, ya di luar negeri dan sebagainya, itu bisa cetak uang terus-terusan. Jadi supply dari mata uang itu unlimited, sedangkan demand-nya itu sangat terbatas. Dan kalau kan pakai hukum supply and demand, ya ini udah pasti, ya ujung-ujungnya mata uang itu akan inflated bahasanya, mata uang itu akan melemah terus-terusan. Jadi ketika lu udah tahu, ya rupiah itu udah pasti melemah ke 20.000, nanti ke 25.000, nanti juga ke 30.000 suatu hari, ini cuma masalah kapan aja. Pertobatan nasional. Kayak gimana tuh? Dimulai dengan kepemimpinan dirinya yang memilih demokrasi daripada otoritarisme. Dan itu ditunjukkan pada ikhtiar agar setiap cabang-cabang kekuasaan bekerja secara independen dan saling mengawasi, bukan dengan menciptakan koalisi super mayoritas di parlemen yang membuat parlemen tidak bisa bekerja secara independen dan menguasai jalannya kekuasaan eksekutif. Itu pertama. Yang kedua, Presiden seharusnya menyadari bahwa Indonesia Raya yang kekal dan abadi itu hanya mungkin tegak dengan penegakan hukum yang seadil-adilnya. Penegakan hukum yang tebang pilih dan menggunakan hukum sebagai senjata politik itu justru menjerumuskan Indonesia pada jurang kehancuran itu sendiri. Karena itu kita sebagai warga negara menyampaikan pesan bahwa hukum harus ditegakkan dengan seadil-adilnya. Dan itu menjadi kunci kemakmuran bangsa Indonesia. Ketiga adalah Presiden harus bertutur kata yang santun dan bijak. Karena kesantunan dan kebijakan itu adalah mahkota utama kepemimpinan yang berhasil. Bangsa ini butuh satu keteladanan yang dimulai dari pemimpinnya. Dan keteladanan itu diwujudkan
dengan kesesuaian antara apa yang ia ucapkan dan apa yang ia kerjakan. Kita rindu untuk memperoleh satu pemimpin yang jujur, yang tulus, yang ikhlas, yang selalu setia pada cita-cita pendiri Republik itu sendiri. Kita lelah dengan pemimpin yang hanya berkata-kata, layaknya seorang demagog. Dan kita harus berani mengatakan enough is enough. Cukup. Ya. Yang kita butuhkan adalah keteladanan untuk menjiwai bahwa kemajuan satu bangsa itu ditentukan oleh karakter pemimpinnya. Pemimpin yang berkarakter itu selalu setia pada konstitusi, bukan berdiri di atas konstitusi. Selalu setia pada cita-cita moral bangsa, bukan berdiri di atas kerusakan moral itu sendiri. Dan selalu setia pada apa yang benar, baik dari segi agama maupun bangsa itu sendiri. Karena apa? Karena kita harus sadar betul bahwa Republik ini didirikan dengan napas ketuhanan. Dan ketuhanan ini mestinya menjadi satu sinar yang menyinari penyelenggara negara. Apa yang kita saksikan hari-hari ini bukan sinar ketuhanan yang menyinari penyelenggaraan bangsa, tapi justru kegelapan yang semakin membuat bangsa ini terpuruk. Karena itu Presiden harus menjiwai petuah seorang mistikus terbesar dari tradisi Persia, Jalaluddin Rumi, yang berpesan, if everything around you seems dark, look again, you may be the light. Jikalau segala sesuatu di sekitarmu gelap, diarah lagi, barangkali kamu adalah cahayanya. Jadilah cahaya di tengah kegelapan yang menyinari bangsa ini. Bukan menjadi pemimpin yang justru membawa bangsa ini pada kegelapan.